Sering kita mendengar polemik yang terjadi di negeri kita untuk jamaah haji yang pengen berangkat haji tapi ternyata terjadi 3 kasus. Kasus yang pertama, ada di mana warga kita sudah daftar haji tapi belum berangkat juga. Sampai menunggu masa antrian 15 tahun, bahkan ada daerah sampai menunggu 30 tahun. Dan ini rata-rata, jadi antara 15 sampai 30 tahun. Ada juga yang di mana orang punya uang, bisa berangkat tahun ini juga tanpa antri, tetapi menegangkan di masa menunggu keluarnya visa. Jadi visa sangat menentukan apakah orang yang punya uang ini bisa berangkat atau tidak, walaupun dia bayar ratusan juta. Lalu ada kasus yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah masalah travel, di mana ada travel yang ternyata tidak bisa tembus ke Saudi. Karena dia mengambil terlalu banyak transit, dia mengambil kuota haji dari negara lain. Sehingga akhirnya banyak yang dipulangkan kembali, tidak jadi berangkat. Padahal dia sudah naik pesawat gitu, misalnya ke Filipina dan sebagainya. Nah, kita akan kupas satu persatu bagaimana cara menyikapi dan kita bisa haji tanpa antri dan bisa berangkat tahun ini. Dan bergaransi. Kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sarwandika Sarbini. Kali ini saya terinspirasi dari teman saya yang akhirnya tahun kemarin bisa haji kurang lebih 7 orang. Dan teman saya ini adalah circle saya di kalangan pengusaha. Dan izinkan saya cerita tentang 2 jenis haji yang dimana setiap jenis ini ternyata punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, ada jenis haji resmi. Haji resmi ini tentunya dilihat dari sisi legalitas karena pemerintah mengakuinya. Dan ada juga haji non-resmi, bukan berarti pemerintah tidak mengakuinya, karena kita punya izin legal yang dimana kita bisa memberangkatkan jamaah. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, ada namanya haji resmi dari pemerintah yang bernama haji reguler. Yang kedua ada namanya haji plus, dan juga ada namanya haji furoda. Nah, kita jelaskan satu persatu. Haji reguler adalah haji yang dimana kita membayar kurang lebih 60 juta rupiah dengan masa antri tunggu kurang lebih 30 tahun. Lama sekali. Sampai-sampai ada warga kita yang sudah menabung, tapi ternyata bukan lagi dipanggil oleh Allah ke Baitullah, tapi betul-betul dipanggil. Artinya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, sudah wafat. Karena orang tua yang dimana mengantri begitu lama, ternyata belum bisa berangkat. Ini yang menjadi polemik terjadi sering di negeri kita. Yang kedua adalah haji plus. Haji plus ini bayarnya 280 juta. Tetapi masa tunggunya lebih ringkas daripada haji reguler. Ya, hanya dari 5 sampai 7 tahun saja. Tapi kita dengan menunggu ya 5 sampai 7 tahun dengan 280 juta, sayang sekali. Padahal dengan angka segitu sebenarnya sudah bisa berangkat tahun ini juga. Tapi ada caranya, sebentar saya jelaskan. Nah, fasilitas dari Haji Plus ini tentu sangat luar biasa bagus, ya, dengan masa tungguannya 5 sampai 7 tahun. Dan kelebihannya juga ya tidak lebih lama daripada haji reguler. Tapi kekurangannya itu tadi, angkanya terlalu besar. Padahal kita bisa menggunakan angka ini, uang ini nominalnya untuk berangkat sampai 2 orang haji. Nah, seperti apa itu? Mari kita jelaskan nanti ya di akhir. Simak baik-baik. Lalu saya jelaskan dulu yang ketiga, haji furoda. Haji furoda ini adalah haji yang dimana ini adalah panggilan dari kerajaan Saudi. Jadi ini memang dia itu ada visa yang dikeluarkan oleh kerajaan Saudi khusus untuk warga yang dapat panggilan. Tapi belum tentu semua yang punya duit dan dimana biayanya itu kurang lebih 380 juta per jamaah itu akhirnya keluar visanya. Makanya kelebihannya kita bisa berangkat tahun ini. Tapi kekurangannya adalah kita harus betul-betul sabar menunggu visa di detik-detik terakhir orang baru bisa berangkat. Makanya visa kalau belum keluar nggak bisa berangkat kita. Karena negara itu ada yang dimana bisa kita masuk ke dalamnya kalau ada visanya. Ada juga negara yang tanpa visa kita bisa masuk ya kapanpun itu. Tapi ini nggak bisa. Saudi itu mengeluarkan izin kita masuk ke dalamnya kalau ada visa. Dan visa untuk furoda ini
ini yang masa menegangkannya. Betul-betul banyak orang, walaupun banyak uang, belum tentu jadi berangkat. Saudara, puluhan anggota jemaah haji Furoda gagal berangkat ke Tanah Suci karena tidak mendapat visa mujamalah atau visa undangan dari Kerajaan Arab Saudi. Nantinya pengembalian uang, dan mereka hingga saat ini menanti pengembalian uang dari travel. Makanya kalau dia deposit uang ke travel, ternyata batal berangkat. Nah, travel ini ada dua nih. Travel yang mengembalikan uang jamaah itu 100%. Ada juga yang akhirnya harus potong karena sudah ada booking hotel yang sudah keluar dari jamaah yang sudah mendeposit uangnya 380 juta ini. Makanya disitulah salah satu kelemahan kalau kita misalnya haji furoda. Tapi kelebihannya tadi kita bisa langsung berangkat tahun ini juga. Masya Allah. Terus ada tambahan satu lagi di haji resmi. Tapi ini tidak bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena ini yang namanya haji domestik. Haji domestik ini adalah haji hanya untuk warga Saudi saja. Jadi mereka yang tinggal di sana atau yang kerja di sana, ya, misalnya kita menjadi pekerja, ada tuh yang sampai 6 bulan kerja di Saudi. Jadi saya punya teman, Masya Allah, seorang ustadz, beliau punya rumah tahfidz. Beliau tuh 6 bulan masa tunggunya, tapi sudah harus di Saudi terlebih dahulu untuk membantu ya perusahaan yang ada di Madinah ataupun Mekah. Sehingga dia pun sekaligus bisa haji. Nah, kalau ini nih, biayanya nih, subhanallah, tentu besar banget karena biaya hidup di sana dan sebagainya. Ya kan? Karena kan kerja. Walaupun, ya ini bisa berangkat tahun ini juga. Tapi masa menunggunya 6 bulan. Kita akhirnya harus tinggalkan dulu keluarga untuk sementara waktu. Ya, 6 bulan. Masya Allah. Ini untuk haji resmi. Nah, saya akan jelaskan nih, terkait dengan haji non-resmi, tetapi pasti insya Allah berangkat tahun ini. Tapi ada kekurangannya. Saya akan jelaskan satu persatu. Haji non-resmi ini tergantung dari 3 jenis visa yang kita keluarkan. Yang pertama ada namanya visa turis. Yang kedua ada namanya visa ziarah. Dan yang ketiga adalah visa bisnis. Nah, dari ketiga visa ini, ya, yang ternyata yang bisa menjamin kita haji itu cuma 2, yakni visa ziarah dan visa bisnis. Sedangkan visa turis tidak ada jaminan sama sekali. Ada yang berhasil dan untung-untungan? Ada, tentu bisa saja lolos. Tetapi kalau kapan didapati, ya, maka dia akan dideportasi dan tidak bisa lagi kembali ke Saudi. Ya, kita nggak tahu kalau orang dideportasi gimana ya nasibnya ya. Ya kita akan dipulangkan. Tapi ya satu kelebihannya dia nggak bayar biaya kepulangan. Tapi nggak enak juga ya kalau jadi visa turis. Tetapi yang bisa menjamin kita, dan ini sangat aman, dan ini yang dialami oleh teman saya ya, yang 7 orang pengusaha ini, circle saya, tempat saya sama-sama belajar agama, sama-sama berbisnis, Masya Allah. Dengan visa ziarah. Ternyata alhamdulillah kita punya travel yang terpercaya dan sudah lama mengeluarkan visa menjadi provider, dan Masya Allah kita temukan solusinya. Dan biayanya ini tidak lebih mahal daripada haji furoda dan juga tidak lebih tinggi daripada haji plus, di mana haji resmi. Nah, masa kita berada di sana durasinya itu kurang lebih 36 hari. Dan itinerary-nya sebagai berikut. Ini dia. Nah, pertanyaan adalah berapa biayanya? Bagaimana garansinya? Kita ada penjamin. Jadi saya ceritakan dulu. Kenapa bisa dengan haji, visanya, visa ziarah, kita bisa aman dan kita bisa dijamin, kita resmi, berhaji, dan pulangnya sangat aman dan sebagainya. Karena kita, di sini ada penjamin warga Saudi. Dan kita kerjasama dong pastinya, namanya bisnis gitu ya, tentu ada caranya. Kita sebagai pengusaha, tabarakallah, kita sudah memahami keilmuan ini dan legal resmi dari Saudi. Nah, kita jelaskan nih. Jadi gini, kalau ini biayanya dari 175 juta hingga 300 juta rupiah. Oke? Karena masih ada waktu 4 bulan, kami hanya membuka terbatas banget. Karena kemampuan kami menghandle jamaah itu
Sekarang sudah terdaftar 40 jamaah, sudah hampir cukup satu bus, karena satu bus itu maksimal 50 jamaah. Nah, kita hanya membuka sampai 100 jamaah untuk 2 bus. Jadi masih ada kuota, yang dimana insya Allah saya pribadi juga akan berangkat, amin, bersama istri saya. Dan juga saya mengajak Anda untuk mengambil kesempatan ini. Daripada Anda lama mengantri, belum lagi kalau Anda mau bayar haji furoda, perhatikan ya baik-baik. Hanya dengan 175 juta, Anda sudah bisa berangkat tahun ini. Dan saya ingin berikan kabar gembira. Kalau Anda DP bulan ini, di bulan Maret, di tahun 2024 ini, kami akan berikan Anda promo khusus. Ini paket reguler kami, ya. Jadi ada paket VIP, ya. Kalau paket VIP itu 210 juta. Itu sudah promo. Nah, promo untuk paket reguler, ya, kita ada ini keterangannya. Dan ini perbandingan dengan VIP. Promonya hanya, ini dia. Berapa? Betul, 150 juta saja. Masya Allah. Dengan 150 juta, insya Allah, kita sudah bisa berangkat haji bersama. Tahun ini, tanpa antri. Tabarakallah. Nah, hanya dengan booking 20 juta. Dan teman-teman saya akhirnya sudah banyak yang mengirim bukti transfernya dan langsung ke rekening provider kami. Ini dia. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Masya Allah. Jadi kita akan berangkat insya Allah tahun ini. Berdoa, minta restu dari orang tua, minta restu dari pasangan. Kalau bisa berangkat juga sama pasangan, kenapa tidak? Dan biayanya hanya 150 juta saja. Ya. Dan dengan 150 juta ini, daripada kita keluarkan lebih mahal untuk haji plus 185 juta, ya, mending kita kurangi saja hanya 150 juta tapi sudah berangkat tahun ini. Ya, walaupun fasilitasnya tidak sebagus Haji Plus dari pemerintah, tetapi kita bisa kok sebenarnya upgrade, misalnya hotelnya kita mau yang lebih nyaman. Karena di Madinah itu kita kasih hotel bintang 3, sedangkan di Mekah itu hotel transit. Jadi kalau mau upgrade dan sebagainya, ya silakan. Yang penting Anda siapkan budget khusus untuk bisa upgrade kamar hotelnya. Dan itu kita seperti bareng-bareng gitu. Jadi ibaratnya gini, kita traveling dan di mana kita bisa saja mengganti kamar kita di sebuah hotel. Kita mau yang lebih nyaman dan sebagainya. Kenapa tidak? Itu tidak ada masalah. Dan yang jelas, Anda percaya dulu sama kami. Karena kepercayaan is number one. Kenapa saya percaya juga? Karena teman saya. Dan beliau sudah haji. Dan 7 orang ini saya lihat secara langsung di mana beliau berangkat ke Baitullah. Masya Allah. Semoga kita dapat rezeki dan kita bisa berangkat tahun ini. Dan saya akan lampirkan nomor WA saya untuk bisa tanya-tanya dan bagaimana proses transfernya. Ya, silakan hubungi di nomor saya ini. Sampai jumpa. Semoga kita bisa berangkat tahun ini bersama. Terima kasih atas segala perhatian. Sekian dan demikian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan jika ada kelebihan, semua datangnya dari Allahur Rahman. Saya Sarwandi Akasarbini cuma mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.